warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Oh iya, bentar lagi ini ya. Semoga tetap sehat dan jaga kesehatan supaya nanti kuliahnya tuh lancar dan berkembang. Teman-teman di sini santai aja ya. Kita santai gitu di sini karena nantinya kita akan diskusi tentang kegiatan atau permasalahan yang kita hadapi. Terus nanti kita sama-sama cari jalan keluarnya. Nah, mungkin sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa dulu ya Ibu pimpin supaya nanti kegiatan ini berjalan dengan lancar. Oke, kalau gitu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, karena tadi teman-teman udah Ibu tanya baik-baik aja. Nah, pastinya di antara kalian ini kan ada yang belum kenal ya. Kita kenalan dulu ya. Dan mungkin ada yang baru pertama kali ketemu sama Ibu, betul nggak? Iya, betul ya. Oke, kalau gitu mulai dari Ibu dulu. Teman-teman bisa panggil Ibu Taskia. Ibu Taskia, iya. Kalau dari sini, Mbak Ines? Kalau nama saya Yulia, Bisa pakai ini, Mbak. nama saya Yulia Gistiwe Puri, Bu, dan teman-teman biasa dipanggil JJ atau Yulia dari mahasiswa program studi PPKN. Oke, JJ ya panggilannya. Betul. Oke, lanjut ya. Halo, saya Yunita dari Prodi Sastra Indonesia. Oke, Yunita. Panggilannya Yunita. Oke, lanjutnya. Saya Cahyani dari Prodi Biologi. Oke, Cahyani berarti JJ, Yunita, Cahyani. Lanjutnya. Kalau saya sendiri Iris dipanggilnya. Oke, Dari Prodi Sastra Indonesia. Prodi Sastra Indonesia. Oke, berarti teman-teman udah saling mengenal satu sama lain ya ini. Oke, pokoknya di sini kan kita santai aja, nggak usah ada ngerasa terbebani atau apa. Karena nantinya kita itu akan berdiskusi selama 40 menit ke depan. Yang mana diskusi kita ini akan terjamin kerahasiaannya. Jadi apa yang kita bicarakan atau diskusikan di sini, Ibu harap teman-teman nggak akan mengatakan di luar forum ini gitu. Jadi untuk kita aja gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sudah cukup ya. Tapi kayaknya masih tegang ya teman-teman. Kenapa ini? Oke, karena kita di sini Ibu tuh jadi kita nantinya itu akan melakukan kegiatan namanya konseling kelompok, teman-teman. Nanti teman-teman akan bercerita tentang permasalahan yang teman-teman alami, kemudian kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Jadi di sini nggak ada penghakiman atau tidak akan menyalahkan satu sama lain gitu. Tapi nanti di sini kita berdiskusi dan berbagi pengalaman, gitu ya. Oke, jadi teman-teman udah siap untuk ke tahap selanjutnya? Siap. Oke, siap ya? Oke, kalau gitu nih. Oh, kayaknya gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya nih, mungkin teman-teman bisa ikuti Ibu nih. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi, hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi, hembuskan perlahan. Oke, udah semakin relax ya. Nah, nantinya Ibu akan tanya nih tentang permasalahan yang teman-teman hadapi karena kemarin Ibu tuh sempat ada informasi kalau ada beberapa mahasiswa ini yang sedang mengalami kecemasan atau sedang mengalami tidak enak gitu dalam kesehariannya atau dalam kegiatannya gitu. Jadinya dampaknya ke akademik kalian dan Ibu itu kemarin sempat ngobrol sama DPH kalian, terus ternyata tiba-tiba Ibu dikasih informasi sedikit nih, spill sedikit. Jadi di sini Ibu pengen tanya nih tentang apa yang sih kalian yang hadapi atau yang sedang kalian rasakan akhir-akhir ini. Oke, mulai dari mana nih? Siapa yang akan beres?
Oh, mau dari Iris dulu ya? Boleh. Oke, silakan nih. Kira-kira Iris ini akhir-akhir ini sedang merasakan apa sih? Atau apa yang Iris pikirkan? Kesalahan apa yang Iris hadapi? Boleh, boleh pagi ini. Ya, Mungkin kalau aku sendiri tuh sering merasa kayak putus asa gitu, Bu. Sering merasa apa ya? Aduh, melakukan ini itu merasa gagal terus kayak gitu, Bu. Nggak berhasil-hasil jadinya kayak aduh, udah nggak punya harapan lagi. Bahkan kayak mau melakukan hal baru lagi pun rasa-rasanya udah percuma gitu, Bu. Itu gimana sih cara mengatasinya, Bu? Sampai stres terbawa mimpi gitu, Bu. oke. Jadi permasalahan kamu ini kamu sering putus asa gitu ya, dan dampaknya itu sampai kamu overthinking dan gak bisa untuk mengendalikan emosi kamu sehari-hari gitu ya, Iris. Oke, nah dari kamu kan merasa putus asa nih, kira-kira itu udah berapa lama, Iris? Semenjak 5 bulan yang lalu, Kak. Oke, 5 bulan yang lalu ya udah rasa agak mau melakukan sesuatu tuh ngerasa gagal terus gitu ya. Oke, berarti Ibu simpulkan dulu ya. Jadi permasalahan Iris ini, Iris merasa putus asa dan akhirnya itu bisa berakibat overthinking. Terus Iris ini nggak apa ya, tidak berani untuk melakukan hal-hal baru karena udah merasa apa yang akan dilakukan itu udah nggak berhasil gitu ya. Iya, Oke, teman-teman pernah nggak mengalami seperti yang Iris rasakan atau pengalaman dari Iris itu pernah? Pernah ya. Juga. Oke, kira-kira dari permasalahannya Iris ini, teman-teman bisa mengkategorikan nggak permasalahan Iris ini tergolong rendah, sedang, atau berat nih? Kalau menurut saya Iya. sendiri ya Bu, kalau dilihat sampai kecemasan iris, rasa putus rasa iris yang sampai bahkan terbawa mimpi, dan juga mungkin bisa menghambat kegiatan akademiknya sehari-hari, akademiknya juga, menurut saya itu bisa tergolong berat sih Bu. Oke, tergolong berat ya. Iya, Kalau berat. Iris, ya berat. Kalau dari teman-teman lain, menurut ya, setiap emosi itu nggak bisa dianggap sepele ya, Bu. Jadi ya. masuk juga ke kategori berat. Oke, berarti dari pendapat teman-teman ini, Iris ini permasalahan tergolong berat ya. Kalau dari Iris sendiri nih, melihat permasalahan yang kamu hadapi, itu tuh berdampak besar nggak sih dalam kehidupan sehari-hari kamu gitu? Sebenarnya iya sih, Bu. Soalnya jadi apa ya? Diri ini tidak berfokus kepada apa namanya kesempatan-kesempatan baru yang bisa menunjang masa depan gitu. Oke, kayak Biar ini gitu ya. Oke, jadi yang kamu rasakan ini dan kamu juga udah tahu nih ternyata dampaknya tuh besar dalam kehidupan kamu gitu ya. Oke, kalau gitu kita next dulu nih ke Cahyani ya. Oke, mungkin bisa diceritakan nih kepada ibu sama teman-teman tentang permasalahan yang kamu alami ini seperti apa sih? Kalau untuk saya sendiri tuh saya sering susah untuk mengontrol emosi saya gitu. Jadi kadang tiba-tiba sedih atau tiba-tiba nanti marah gitu. Yang akhirnya tuh akibatnya jadi kayak kita tuh malah apa ya, males gitu loh untuk kayak komunikasi sama yang lainnya gitu, ngobrol. Jadi gitu. Oke, berarti susah mengatur emosi yang akhirnya kamu merasa dari emosi kamu yang gak stabil ini, kamu misal lagi ngobrol sama orang lain tiba-tiba gak mood, atau tiba-tiba bad mood gitu ya. Oke, kalau ibu boleh tahu itu sudah berlangsung berapa lama? Udah dari di 1 tahun yang lalu. Sebentar yang lalu, cukup lama ya berarti teman-teman ini yang dirasakan hati itu. Nah, dari yang kamu alami itu berdampak apa nih Cahaya nih dalam kehidupan kamu?
kamu udah merasa nggak kalau misalnya tiba-tiba aku bad mood, terus tiba-tiba kamu nggak menjalin baik hubungan dengan orang lain atau gimana? Iya sih, jadi kayak karena emosinya susah dikontrol tuh jadi lebih seringnya diam gitu, nggak ngobrol sama temen atau gimana. Oke, berarti dari yang kamu alami ini kamu cenderung untuk menarik diri gitu ya? Oke. Nah, teman-teman kira-kira dari permasalahan Cahyani ini pernah mengalami tidak? Pernah juga ya. Kayaknya semuanya pernah mengalami misal kayak bad mood apa gitu. Tapi kira-kira dari Cahyani ini kan udah 1 tahun yang lalu ya, udah tergolong lama ya teman-teman. Nah, kalau dari teman-teman sendiri itu tadi misalnya kayak gak mood atau tiba-tiba atau misalnya nggak mau ngobrol atau emosinya nggak stabil itu biasanya berlangsung berapa lama nih? Atau cuma kalau saya lagi capek aja nggak mood atau gimana? Kalau dari saya, kalau lagi banyak pekerjaan sih Bu, pekerjaan kemudian lagi banyak tugas gitu. Jadi ada lebih sensitif terus masuknya ke jadi nggak mood. Oke, berarti karena ada faktor lain ya Cici, karena faktor tugas-tugas, mungkin tugas kuliah gitu ya. Iya. Oke, kalau Cahyani sendiri ada nggak faktor lain kayak Cici? Atau memang kamu sudah merasa dalam diri kamu itu sudah gak mood atau memang ada tadi faktor misalnya ada tugas atau teman atau apa? Teman. Teman ya, lebih ke teman-teman ya. Oke, berarti tapi kalau misalnya kamu ini ke teman, jika 1 2 teman aja kamu yang kayak bad mood gitu atau sama yang lainnya juga gitu? Sama yang lainnya. Oh, berarti berefek ke yang lain gitu ya? Oke, berarti ibu simpulkan dulu ya Cahyani. Jadi permasalahan kamu ini kamu susah mengatur emosi yang akhirnya kamu ini sering menarik diri dari lingkungan gitu ya. Karena kamu merasa apa yang kamu rasakan atau misalnya kamu lagi marah atau sedih itu nggak bisa tersampaikan ke orang lain gitu ya. Jadi kamu cenderung untuk memendam dalam diri sendiri gitu ya. Iya. Oke, oke kalau gitu kita bisa next ke yang lain dulu. Bisa didekatkan. Ke saya akhir-akhir ini Bu sering ngerasa cemas gitu. Apalagi kalau misal lihat notifikasi WA dari grup atau dari orang-orang terdekat maupun yang nggak dekat banget. Oke, cemas karena notifikasi WA ya. Iya, Itu bisa diceritakan nggak? Itu notifikasi seperti apa? Misal tiba-tiba ada tugas mendadak atau tiba-tiba ada suruh, misal kamu ikut organisasi terus suruh kumpul mendadak, kamu merasa cemas nih gitu. iya benar. Biasanya kalau notif grup tuh kalau nggak tugas ya tentang organisasi tadi gitu. Nah itu aku kadang kayak deg-degan banget gitu. Terus kayak takut gitu, cemas banget. Oke, berarti itu ketika kamu lagi mau buka WA itu sedang mau buka WA atau tertentu aja nih, misal kayak cuma waktu kuliah aja atau di rumah juga merasa cemas juga waktu mau buka WA. Eh, Sebenarnya di mana aja sih saya ngerasa di cemasnya. Jadi eh, kadang kalau on WA itu weekday aja, kalau weekend aku matiin WA-nya, belum aktifin. Oke, tapi kalau misalnya di rumah juga merasa deg-degan nggak kalau misalnya mau emang buka notif WA? Atau notif WA itu cuma tadi dari kuliah aja sama organisasi atau juga dari teman-teman yang lain nih? Kamu merasa teman-teman ngechat nih terus kamu merasa cemas gitu. Kalau dari teman-teman beberapa orang aja sih yang bikin cemas gitu kalau tiba-tiba nge-WA, nggak semua gitu. Oke, nah bisa diceritakan lebih lanjut nggak kepada ibu? Kira-kira notif WA seperti apa? Misalnya notif WA pemberitahuan atau notif WA apa gitu yang bikin kamu merasa deg-degan. Eh, yang
sering sih kalau misal manggil nama aja, Yun gitu. Itu udah cemas banget tuh. Apa nih? Oke, berarti mungkin belum ada pembahasan tapi cuma panggil lama itu kamu udah pasti Iya. ada kenapa ini gitu ya. Iya. Oke, jadi kamu ini ngerasa cemas ketika mau buka WA, padahal itu masih samaan gitu aja ya, belum membahas ke yang lain. Iya. Oke, dan itu cemasnya nggak cuma di waktu tertentu, tapi hampir setiap hari gitu ya, ya. Iya, setiap hari ngerasa cemas aja kalau lihat notif WA. Oke, nah selain notif WA, kira-kira kamu cemas ada yang lain nggak? Atau emang lihat WA aja gitu? Atau misalnya Instagram, atau TikTok, atau yang lain gitu? Kalau yang lainnya sih cuma kayak apa nih, cuma gitu doang sih Ibu. Cuma yang lebih bikin cemas banget tuh di WA sih. Oke, berarti lebih kayak lebih deg-degannya tuh di WA gitu ya. Iya. Meskipun kayak di sosial media yang lain tuh juga kadang mungkin ada yang manggil kamu gitu ya. Oke, nah itu udah berlangsung berapa lama nih, Yunita? Sebenarnya udah lama sih Bu. Dari apa namanya, awal-awal masuk kuliah tuh mungkin kayak puncak-puncaknya gitu. Cuma sebelum masuk kuliah juga kadang suka takut sendiri sebelum masuk kuliah juga. Oke, berarti sebelum kuliah tuh udah rasa cemas juga, tapi lebih kayak lebih cemasnya itu waktu kuliah gitu ya. Iya. Oke, teman-teman ada yang pernah mengalami seperti Yunita nggak? Pernah juga, Bu. Oh, pernah juga ya. Saya coba ada. Oh iya, ya agak lupa ya. Gimana? Kalau kan biasanya ada orang yang panggil kita begitu di WhatsApp atau secara langsung kan ada nama panggilan. Nah, kesannya kalau misalkan manggil nama tuh orang itu gimana ya? Kalau saya pribadi gitu ya, Bu, dilihat dari bagaimana dia style teksnya itu seperti apa. Misalkan dia cuma Yulia gitu kan, biasanya kalau misalkan udah kenal banget kan panggilannya JJ gitu. Jadi kalau misalkan ada yang manggil Yulia itu kesannya, wah ini orang marah nih gitu kan, cemas gitu. Terus kemudian kalau misalkan orang, kalau buat saya pribadi ya, lebih sensitif tuh kalau misalkan orang itu balesnya dia cuma satu satu huruf, misalkan iya ada tuh cuma satu. Nah itu kadang kayak, nah itu sebenarnya permasalahan saya, karena kan saya nggak bisa mengubah orang lain ya Bu. Cuma saya merasa kayak sedih aja gitu Bu. Oh, Gitu sih. berarti kamu ini kayak penafsirkan teks Iya. dari WA gitu Iya, ya. biasanya kalau misalkan dia cuma jawab oke tuh kayak oke gitu kan bisa aja oke Oh, gitu. oke. Tapi kalau dia cuma oh semaka doang, aku pikir kayak oke gitu. Teman-teman pernah nggak kayak JJ ini? Atau oh nggak apa-apa kok, aku biasa aja gitu. Kalau misalnya lihat notif WA ada yang manggil nama, misalnya Iris gitu. Paling deg-degan sedikit. Oh, deg-degan juga. Ya. Tapi mungkin kita lihat konteksnya habis itu ngomong apa. Iya. Tapi kalau dari permasalahan Yunita tadi, itu kamu belum baca yang setelahnya gitu ya. Tapi udah saat ada yang nama doang, saya Yunita itu udah merasa deg-degan gitu ya. Iya, udah. Terus misal baca pesan selanjutnya langsung kayak apa ya? Kayak males gitu Bu. Jadi nggak buka lagi. Oke, Cuma baca berarti dari bubble. oh berarti kadang-kadang juga nggak dibalas mungkin ya. Iya. Oke, gitu ya. Oke, jadi permasalahan Yunita ini memang eh, Ibu rasa ini cukup unik ya teman-teman. Karena kita tuh ternyata juga bisa loh mengalami seperti yang Yunita rasakan ya. Apalagi Yunita udah lihat manggil nama aja udah kadang-kadang cemas atau kadang-kadang takut gitu. Yang akhirnya mungkin dari misal kamu nggak balas apa tadi males ya. Iya. Terus akhirnya teman-teman ini nggak sih, teman-teman itu kok Yunita lama banget sih balasnya gitu. Sempat ada obrolan seperti itu nggak? Kebetulan si Iris pernah bilang Oh, ke oke. saya Bu, ini tak kamu kenapa slow respon gitu. Oh, padahal soal responnya Yunita itu karena perasaan cemas itu tadi ya. Iya, salah satunya. Oke, oke berarti
dari teman-teman yang sudah ceritakan bertiga ini sangat beragam ya permasalahan yang teman-teman hadapi. Tapi Ibu harap nantinya kita sama-sama akan berdiskusi ya tentang jalan keluarnya. Nah, untuk terakhir nih dari JJ, kira-kira Dede ini sedang mengalami perasaan apa sih akhir-akhir ini gitu? Iya Bu, untuk akhir-akhir ini saya merasanya itu campur aduk Bu. Jadi akibat beberapa kejadian sehari-hari itu mengantarkan saya ke kondisi di mana saya merasa useless atau tidak berharga gitu. Misalkan kejadian yang pertama itu saya chat teman saya gitu Bu, teman satu kelas bestie terdekat gitu ya Bu. Nah, saya tuh di momen itu sangat pengen curhat kepada dia gitu kan. Nah, biasanya itu dia pas respon nih karena di momen-momen itu tuh betul-betul pengen curhat gitu kan. Nah, tapi dia balasnya tuh slow respon, tapi dia online gitu. Nah, mungkin ini agak sedikit lebih apa ya, jatuhnya posesif, tapi butuh begitu saat itu. Nah, terus kemudian saya bales dia, kamu kenapa kok belum bales gitu kan. Nah, terus mungkin dia lagi banyak kerjaan saat itu. Dia lagi banyak kerjaan, terus dia bilang, bentar dulu J, ini aku lagi banyak kerjaan gitu kan, dan lain sebagainya. Terus aku gak jadi pengen cerita, gak jadi pengen curhat. Terus di situ aku sedih kan. Terus aku nggak bales dia selama 2 minggu tuh kita nggak komunikasi. Nah di situ mulai ngerasa kayak tidak ada apa ya istilahnya perasaan sedih aja Bu gitu karena itu tadi ditinggal teman-temannya itu sendiri gitu kan gak ada komunikasi dia gak ada coba reach out aku juga gak ada coba untuk teks balik dan lain sebagainya gitu kan. Nah kemudian yang kedua itu karena saya memang sudah semester akhir gitu ya Bu, sudah semester akhir jadi semangat saya itu tidak sama seperti semester-semester awal begitu. Jadi ketika saya bisa mengeksplor banyak aktivitas di semester akhir ini juga saya tidak banyak aktivitas, terus merasa banyak kebingungannya dan kurang fokus juga gitu. Jadi saya merasa karena tidak ada capaian yang bisa saya capai, saya merasa pada akhirnya ya useless juga gitu kan. Nah kemudian puncaknya itu sangat merasa tidak berharga itu ketika ada permasalahan romansa Bu tekan. Nah, saya malu sih sebenarnya Bu cerita, tapi ini Iya, bisa nggak apa-apa. jadi Nanti pikir kan ya Bu. apa tadi kan Ibu sempat omong ya di awal kalau saya apapun yang kita ceritakan di sini diharapkan untuk tidak diceritakan di luar gitu. Jadi mungkin kalau misalnya JJ mau cerita romansa juga nggak apa-apa. Mungkin nanti teman-teman bisa menanggapi atau mungkin pernah mengalami hal yang sama bisa juga gitu. Kalau dari JJ gimana? Iya Bu. Jadi ini ke-triggernya itu gara-gara permasalahan romansa yang secara singkatnya itu eh, sudah mau serius gitu. Sebenarnya bukan serius, tapi saya menganggap bahwa itu tuh bukan suatu hubungan yang teman lagi, terus ada intensi untuk lebih lanjut, tapi pada akhirnya tidak tahu alasannya kenapa itu menghilang. Mungkin orang-orang bilang ini ghosting, tapi ghostingnya tuh setelah kita komunikasi selama 1 tahun rutin, terus tiba-tiba nggak tahu kenapa hilang gitu. Jadi di kontaknya biasanya kan saya suka lihat lasinnya dia dan lain sebagainya, tapi tidak bisa, tidak ada story-nya juga dan saya nggak tahu kenapa gitu kan. Nah dari situ juga saya karena dari awal sudah temannya gak ada reach out lagi nih, terus yang kemudian yang kedua fokus saya sudah hilang di akademik, terus yang ketiga ini juga ditinggalin nih sama orang yang aku merasa sudah nyaman dengan itu gitu kan. Nah dengan 3 kolaborasi perasaan tadi makin-makin membuat saya itu useless lagi Bu, nggak berharga gitu. Jadi akhir-akhir ini saya merasakan itu sih Bu. Jadi fisik saya juga lemas, pikiran saya tidak fokus, dan perasaannya campur aduk. Oke, kalau misalnya Ibu di posisi JJ juga, Ibu mungkin akan kebingungan ya, karena apa ya, udah kompleks ya di permasalahannya. Kompleks Bu. Iya, mulai dari pertemanan, dari diri, habis itu dari romansa itu kayak menjadi satu gitu ya. Nah, dari perasaan JJ kan tadi kan sempat mention JJ itu tidak berharga gitu ya. Yang JJ rasakan dari nggak berharga itu dampaknya apa, J? Dampaknya yang pertama itu mengganggu kefokusan Bu. Jadi dari yang tadinya misalnya di waktu luang nih
saya pasti ada kegiatan, misalnya dia baca buku, misalnya dia menulis. Menjadi saya lebih, karena lemas juga, saya lebih suka tiduran jadinya Bu. Terus kemudian kalau misalnya baca buku, saya tuh cuma baca, jadi cuma mata aja yang bekerja, tapi otak saya nggak bekerja gitu. Jadi saya nggak tahu apa yang meaning dari buku itu gitu. Yang gitu sih Bu, membawa kefokusan. Terus kemudian yang kedua itu merasa tidak berharganya, kayak efeknya itu jadi lebih mudah menangis aja sih Bu. Tapi kadang tuh nggak tahu alasannya kenapa, tapi menangis aja gitu. Oke, berarti lebih sama-sama kayak air dari Cahyani ya, kayak susah mengatur emosi tadi ya. Lebih tepatnya itu susah mengenal emosi ya, Ji. Karena tadi tiba-tiba nangis, tapi nggak tahu nih sebabnya apa gitu. Oke, jadi Ibu simpulkan dulu ya. Jadi permasalahan Cici tadi itu dia tuh merasa nggak berharga karena mulai dari tadi pertemanan yang mungkin kurang dekat atau ketika kamu membutuhkan dia tapi dia tidak untuk kontak kamu balik, kemudian dari diri sendiri yang nggak bisa fokus, terus nggak semangat kayak dulu lagi, terus dari romansanya juga yang udah 1 tahun tapi tiba-tiba kayak di ghosting gitu ya sih. Jadi kamu merasa diri kamu ini nggak berharga gitu ya. Tuh. Oke, dan teman-teman yang lain nih, dari permasalahan yang JJ sampaikan, kira-kira ada tanggapan dulu nggak? Misalnya nih, permasalahan JJ itu, eh, saya pernah nih Bu, mengalami, mungkin nggak semuanya yang permasalahan JJ, atau mungkin dari persahabatan, atau mungkin dari dalam diri sendiri, atau mungkin romansa pernah mengalami, kira-kira pernah nih? Kalau aku pernah Bu Oke, kalau Yunita pernah ya? Gimana kalau Yunita? cerita ke bestie, tapi bestinya juga lagi nggak apa namanya lagi sibuk gitu. Jadi kita tuh kayak nunda-nunda perasaan itu, jadi pas apa kadang mau cari lagi tuh males. Oke, berarti ke pertemanannya agak sama ya. Tapi kamu merasa nggak kalau kamu itu tadi kan JJ sempat mention ketika dia nggak kontak balik, berarti JJ ini ngerasa aku tuh nggak dibutuhin gitu intinya. Iya, Aku betul. nggak dibutuhin sama temen gitu. Iya, merasa Kok kayak mereka tuh gitu. kontak aku gitu. Padahal dia tahu misalkan di posisi itu mungkin saya sedang tidak baik-baik saja atau pengen apa, tapi tidak ada kontak balik. Tidak ada kontak balik. Kalau Yunita seperti itu juga nggak Eh, rasanya? kontak balik juga kadang nggak dikontak balik gitu Bu. Cuma eh, mungkin beberapa hari kemudian baru kontak lagi, cuma nggak terlalu fast respon juga. Karena perasaannya juga udah hilang ya kan. Apa ya, mood-mood untuk berceritanya juga sudah tidak excited yang awal gitu. Berarti emang kadang-kadang kalau misalnya kita mau cerita, tapi ternyata teman kita tuh nggak bisa bisa berdampak gitu ya pada diri kita ya teman-teman semuanya. Oke, jadi tadi kan teman-teman sudah bercerita satu sama lain gitu tentang permasalahan yang kalian hadapi dan keluh kesah kalian gitu satu sama lain. Nah, Ibu pengen kita itu berdiskusi aja teman-teman. Jadi teman-teman bisa menanggapi nih cerita satu sama lain gitu. Misalnya Cahyani tadi menanggapi Iris atau yang JJ menanggapi yang di sini dan itu pun juga sebaliknya. Nah, pastinya dari diskusi kita tadi pasti teman-teman, Ibu yakin teman-teman itu nggak pengen untuk ada di perasaan ini kan. Pasti pengen ya udah untuk menjalani hidup ini dengan perasaan yang baik, perasaan yang senang, agar nantinya tuh nggak berdampak gitu, mungkin ke akademik atau non akademik atau ke lingkup pertemanan teman-teman gitu. Betul nggak? Betul, Bu. Oke, betul. Nah, Ibu pengen tanya dulu nih ke satu-satu dari kalian. Mungkin terserah yang mau siapa dulu terserah. Ibu pengen tanya kira-kira nih,
dari permasalahan teman-teman, dari yang sudah diceritakan, kalau seandainya permasalahan itu hilang, kira-kira hidup teman-teman ini bagaimana? Misalnya ketika menjalani hari-hari ini bagaimana? Dari siapa dulu nih? Silakan. Oh, dari Iris. Ya, silakan. Mungkin akan senang sekali ya Ibu, karena ya kita jadi lebih percaya diri lagi dalam menjalani hidup, bisa apa ya, menyenangkan perasaan diri sendiri, meromantisasi diri tentu bukan hal yang salah kan Ibu. Nah di situ tuh kalau kita udah terlepas dari namanya, aduh nggak bisa lagi nih, gagal terus, menyerah. Nah itu kan itu tidak baik. Jadi mungkin itu akan menjadi apa ya, pacuan tersendiri untuk lebih bersemangat mengeksplor diri, lebih bebas lagi dalam menjalani hidup. Mungkin itu sih Ibu. Oke, berarti kalau misalnya putus asa itu hilang gitu ya, jadi kamu lebih untuk tetap aktif kembali, terus ikut juga kegiatan-kegiatan yang pengen membuat kamu apa ya, kayak membuat diri kamu ini semakin banyak ilmu, semakin banyak pengetahuan gitu ya. Iya, Ibu. Dan juga kamu bisa juga senang untuk menjalani kehidupan sehari-hari gitu Iya. ya. Oke. Nah, kalau dari teman-teman sendiri gimana? Kalau misal rasa putus asa Iris hilang, kira-kira Iris itu akan bagaimana nih? Oh ya, silakan, Ci. Kalau dari pendapat saya, kalau misalkan Iris sudah bisa selesai dengan masalahnya tadi, tentunya Iris akan menjadi versi yang baru, versi yang lebih semangat. Iris juga bisa mengeksplorasi lebih banyak bakat dan minat dia, gitu. Kespesialannya dia bisa gali lagi. Jadi ketika Iris sudah bisa menemukan jawabannya, dia bisa berimprovisasi lebih baik dan bisa lebih nyaman terhadap prosesnya itu sendiri. Oke, berarti lebih nyaman ke proses yang Iris akan lakukan nanti ke depan gitu ya, Ci? Iya, betul. Oke, kalau dari Cahyani, kira-kira misalnya Cahyani tadi permasalahannya tadi kan susah untuk mengatur emosi gitu ya, susah untuk mengelola emosi. Kira-kira kalau misalnya itu hilang, Cahyani kira-kira gimana? Mungkin bisa lebih ekspresif lagi ya buat untuk kayak interaksi sama teman, untuk kayak ngobrol, main gitu. Terus juga ya lebih semangat lagi aja gitu Bu. Oke, lebih ekspresif dan lebih apa, pengen ngobrol sama orang lain gitu ya. Tadi juga sempat mention kalau misalnya dari permasalahan kamu, kamu kan lebih untuk menarik diri nih dari lingkungan. Kira-kira setelah itu semua hilang, kamu akan apa yang akan kamu lakukan ke misalnya ke teman-teman kamu? Yang dilakukan. Ya, saya kayak mau main bareng atau pengen ikut kegiatan yang enggak kamu kenal orang-orang yang sebelumnya atau gimana? Ya mungkin lebih banyak kegiatan yang bakal dilakuin ya. Entah itu kayak dengan teman yang udah kenal ataupun yang kayak kita nyari teman yang baru. Berarti kayak lebih berani untuk keluar dari zona nyaman gitu Iya. ya, Cayani. Kalau dari kamu sendiri, kira-kira kalau saya Cayani ini udah bisa ngatur emosi, terus juga akhirnya dia ini bisa mengekspresikan emosinya dan nggak menarik diri dari lingkungan, kira-kira gimana? Kalian akan melihat sosok Cayani ini seperti apa nih kira-kira? Kalau dari saya pun mungkin saya ini akan bisa menjadi sosok yang jadi banyak temannya gitu. Salah satunya karena bisa berekspresif, terus juga bisa mengendalikan emosinya lebih baik lagi, jadi tidak memudar sehingga orang-orang di sekitarnya juga mungkin merasa nyaman ketika ada saya nih, jadi banyak teman. Oke, jadi lebih banyak teman, lebih banyak relasi gitu ya. Betul. Oke. Kalau dari Dinta, kira-kira dari permasalahan yang kamu alami tadi, terus habis itu kamu sudah bisa berhasil menyelesaikannya, kamu akan gimana? Gimana perasaan?
Yang pastinya sih bakal lega ya, soalnya itu udah bisa aku hadapin gitu. Terus mungkin jadi lebih tenang aja sih. Oke, lebih tenang ya, Iya, lebih tenang dan lebih lega. Kalau benar. teman-teman ngeliat Irita nanti gimana? Atau mungkin nanti Yunita lebih pas respon gitu. Iya. Iya. Iya, mungkin dia bisa jadi lebih cepat meresponnya. Kemudian ketika berkomunikasi dengan yang lainnya, dia itu jadi lebih satset gitu loh. Kayak misal dia kalau ketua kelompok ibaratnya kayak gitu, dia tuh udah kayak yang merangkul semua anggotanya karena dia mampu berkomunikasi dengan baik bersama teman-temannya gitu. Oke, berarti di sana fase respon tadi, Yunita juga mungkin tidak akan takut untuk tadi ya seperti kayak memimpin kelompok dan lain-lain gitu ya. Jadinya dari mungkin aja yang semulanya dipanggil Yunita di WA kamu udah cemas, terus habis itu jadinya kayak oh iya gimana gitu, gitu ya ya. Iya, kalau dari Jeje sendiri gimana? Ketika permasalahan JJ tadi kan kompleks banget nih. Ketika itu akan hilang semuanya, JJ akan merasa gimana dalam kehidupan JJ? Iya Bu, ketika masalah itu bisa hilang satu persatu, saya yang pertama sama kayak Yunita itu merasa lega begitu Bu, sehingga saya bisa kembali ke aktivitas saya sehari-hari. Fokus saya bisa jadi terbangun lagi, kemudian saya juga bisa apa namanya berkomunikasi baik dengan teman saya dan semangat saya sebenarnya bisa kembali lagi. Jadi kalau walaupun waktu luang bagi kita masih muda kan waktu luang kita harus sangat dimanfaatkan gitu. Nah itu bisa saya manfaatkan dengan baik. Cuma kalau misalkan yang em, masalah terakhir nih Bu, masalah romansa, saya nggak tahu gimana sih Bu karena kayaknya nggak ada solusinya Bu. Oke, jadi JJ ngerasa nggak ada solusi untuk masalah Iya. terakhir gitu ya. Jadi saya nggak tahu itu seperti apa, mungkin nanti boleh dibantu sama ibu. Karena itu kan sudah nggak ada solusinya, tapi itu bisa menjadi, kalaupun permasalahan yang lainnya yang dua itu tadi beres, sudah apa ya semangat saya terbangun lagi, saya apa namanya merasa sudah berharga kembali. Tapi kalau misalkan ada momen itu teringat kembali kan suka ke-trigger gitu, Bu. Terus lemas lagi kayak gitu-gitu. Seperti itu, Bu. Jadi kalau masalah JJ hilang itu kayak lebih produktif ya dari masalah yang pertama dan Iya, kedua. itu Bu bisa bangkit kembali aja sih, Bu. Tapi untuk masalah ketiga nih, Ibu pengen tanya nih ke teman-teman. Tadi kan Cici ngerasa bahwa Cici ini gak ada solusi untuk masalah ketiga, masalah romansa tadi. Ketika teman-teman punya nggak solusi untuk permasalahan Cici ini? Nah, apa-apa mungkin dari pengalaman teman-teman nih. Misalnya pernah nih di ghosting gitu. Kan tadi kan Cici sempat mention itu 1 tahun intens untuk berkenalan atau berbagi cerita, tapi tiba-tiba tuh dia menghilang tanpa kabar gitu ya. Betul. Oke, kalau dari teman-teman, menurut teman-teman gimana? Saya juga tidak punya solusinya, Ibu. Saya sering mengalaminya. Dari Iris ini sering mengalami dan kurang mendapat solusi dari permasalahan itu ya. Oke, kalau dari China sama ini Kak, kira-kira solusi untuk permasalahan ini apa? Mungkin dari pengalaman kalian nih, karena kan kita kan tidak tahu ya orang itu seperti apa. Mungkin saja orang itu sibuk atau mungkin saja orang itu yang awal-awal memberi perhatian tiba-tiba menghilang itu memang wataknya tuh seperti itu kan kita tidak tahu ya apa ke kehidupan seorang itu bagaimana, kepribadian orang itu bagaimana. Meskipun kita sudah mengenal baik gitu, meskipun kita saya intens ketemu kan tidak sepenuhnya tidak 100% kita tuh tahu jati diri dia sebenarnya. Apalagi tadi yang JJ ceritakan itu hanya melalui chatting ya. Iya, betul. Oke, berarti ketemunya itu sudah tidak sering, tidak intens, dan ketemunya hanya lewat berbagi cerita itu pastinya kita tidak bisa tahu sepenuhnya. Kalau dari teman-teman nih gimana nih?
Eh, dari aku dulu pernah sih mengalami ini gitu. Eh, Dulu aku habis kayak gitu langsung cari apa hobi baru atau cari bias di grup band atau aktor aktris gitu-gitu. Jadi bisa ngalihin masalah tadi, kayak ngalihin perhatian biar gak fokus masalah di situ terus ya gitu ya. Nah, oke, kalau dari Cici sendiri gimana? Dari pengalaman dari Lisa nih, dia eh, menyibukkan diri dengan misalnya ngeliat drakor atau bias K-pop. Kalau Cici sendiri gimana? Suka nggak dengan hal seperti itu? Atau harus dialihkan dengan hal-hal yang lain gitu? Iya, betul sih Bu apa yang disampaikan Yunita. Itu juga bisa menjadi salah satu untuk kita bisa mengalihkan fokus atau perhatian kita. Salah satunya juga saya juga melakukan seperti itu gitu. Saya mengalihkan fokus saya kepada salah satu apa namanya pemain bola. Oke, pemain bola. Agak apa nih bukan? Siapa nih pemain bolanya? Aku jaga gawang. Teman-teman tahu nggak? Tahu nggak? Ya, itu kan ya Bu. Nah, tapi kalau misalkan mungkin itu bisa kayak apa ya pengalih perhatian. Tapi kalau misalkan ada trigger juga, misalkan dia upload story di Instagram atau apa, itu juga muncul lagi Bu. Jadi saya bingung. Iya, 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 ibu paham banget. Apalagi yang awalnya kayak misalnya, misal nggak setiap hari juga ya, dia bertukar kabar, misal kayak bertukar kabar dengan baik, tiba-tiba hilang tanpa kabar, tapi dia tetap update kehidupan dia di media sosial Betul. tanpa mengabari Cici gitu, perasaannya kayak salah apa ya aku gitu ya Ci? Iya, Gitu iya kan. betul Bu. Jadi lebih kayak aku salah apa ya, aku ada salah apa ke dia, aku kurang apa dan lain sebagainya. Jadi banyak banget pertanyaan itu di otak gitu. Terus akhirnya menumpuk yang tadi tiba-tiba nangis, tiba-tiba jadi lemas dan lain sebagainya gitu. Walaupun ini permasalahan yang kayak ya pun kita harusnya fokusnya ke mungkin akademik, non akademik, perkembangan kita. Tapi kita juga sebagai manusia dan remaja itu terkadang hal-hal kayak gitu tuh ada gitu di dalam kehidupan. Dan ternyata walaupun sedikit tapi ternyata mengefek gitu Bu. Seperti itu. Betul, betul. Emang masalah romansa ini bisa berefek dalam kehidupan sehari-hari ya. Teman-teman pernah nggak merasa eh apa kayak sulit dipercintakan tiba-tiba berefeknya kayak ada JJ yang kurang fokus teman-teman misal yang awalnya misal sama pacarnya baik-baik aja tiba-tiba putus mendadak atau nggak ada kabar mendadak itu karena jadi overthinking gitu kayak aku salah apa ya gitu atau hubungan ini gimana ya pernah nggak seperti itu? Mungkin lebih ke ini sih ya, Ibu, apa namanya? Dulu saya ini ya sering mengalami percintaan seperti itu gitu. Sebelum memasuki perkuliahan itu sempat ada break sejenak terkait itu karena kayak wah ini sudah tidak baik gitu karena dampaknya jadi memikirkan itu tidak fokus ke satu hal kayak lebih baik ya kita stop aja gitu mungkin harus di stop dulu mungkin belum waktunya kayak gitu sih karena em, tidak tahu ya kepribadian masing-masing mungkin. Nah kalau misalnya untuk orang-orang yang ingin apa ya mengalami percintaan semacam itu mungkin apa sih ya bukan bukan ini Kak JJ bukan ya Ya apa ya? bukan ini sih apa ya lebih baik menjalin hubungan baik aja dulu gitu nanti untuk urusan bagaimana selanjutnya mungkin bisa dilihat nanti ketika orangnya itu benar-benar wah ini orangnya memang sudah tepat gitu jadi tidak mengganggu aktivitas yang lain. Oke, berarti kalau Iris ini pernah mengalami itu, tapi Iris ini udah bisa nge-stop gitu ya dari hal-hal yang begitu. Terus nantinya Iris itu sudah berpikir bahwa kalau emang nanti bertemu dengan seorang ya udah menjalin hubungan baik dulu tanpa nanti ke depan gimana gitu.
lebih kayak menjalin pertemanan atau menjalin komunikasi yang baik gitu ya. Oke, nah dari harapan teman-teman dan tadi yang udah kita bahas ya, pasti Ibu yakin, sangat yakin banget kalau teman-teman tadi kan nggak pengen ya untuk di stuck di permasalahan ini saja gitu. Yang pasti pengen permasalahan ini selesai terus gak mengganggu aktivitas teman-teman. Nah, di sini Ibu nanti akan mengajarkan beberapa keterampilan nih teman-teman. Salah satunya yang pertama itu Ibu akan ngajarin gimana sih cara kita untuk mengatur emosi. Tadi kan yang sempat teman-teman mention semua, seperti teman-teman cerita bahwa eh, ternyata permasalahan teman-teman ini juga dari pengaruh emosi. Mungkin emosinya tidak stabil atau tidak tahu aku ini harus menangis atau tertawa atau senang atau gembira, itu kurang untuk bisa dipahami ya emosi masing-masing dalam diri kita. Nah, di sini Ibu itu ada kertas ya. Nah, mungkin Ibu bagi dulu ya, serta teman-teman udah untuk kertasnya. Di situ ada kertas kosong ya. Nah, jadi gimana sih untuk cara mengatur emosi kita? Misal, semisal Ibu memiliki permasalahan, kalau Ibu itu pengen marah sama orang lain. Tapi dalam marah itu kan responnya berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang kita bisa mencaci maki orang lain, ada marah yang itu lebih untuk menegur gitu. Ada yang lainnya. Nah, nantinya agar kita bisa mengelola emosi kita, agar teman-teman misal dalam keadaan sedih itu bisa menerima emosi, bisa menerima emosi sedih kita. Kalau misalnya marah bisa menerima emosi marah. Itu gimana sih? Nah, teman-teman di sini ada ballpoint, bisa diambil satu-satu, silakan. Nah, teman-teman silahkan untuk menuliskan permasalahan yang paling terberat dalam hidup teman-teman yang sudah diceritakan tadi. Yang paling berat yang mana? Itu dituliskan, singkat saja tidak apa-apa, bisa dituliskan dulu. Kalau misalnya kesusahan, nggak apa-apa di meja sini. Ya, apakah sudah? Yunita sudah? Oke, ditunggu dulu ya. Sudah semua? Oke. Kalau sudah, teman-teman tadi di baris pertama kan besar dalam diri teman-teman. Lalu Ibu minta teman-teman menguraikan solusi atas permasalahan kalian.
kesulitan? Tidak ada ya? Tunggu dulu. Dari permasalahan yang kalian tulis, kemudian solusi dari teman-teman sudah semua? Oke. Bisa dikumpulkan di sini terlebih dahulu. Di bawah juga, atau kalau yang temennya nggak mau lihat, bisa dibalik. Oke, kalau gitu. Sudah semua ya teman-teman? Oke, nah tadi kan Ibu sempat berkata gimana sih cara kita untuk mengatur emosi gitu ya. Kira-kira kalau Ibu tanya terlebih dahulu, kira-kira teman-teman cara untuk mengatur emosi versi kalian gimana? Ada yang mau berbagi cerita atau pengalamannya? Misal kalian lagi marah, terus apakah kalian reda itu bagaimana? Biasanya kalau lagi marah banget tuh diam dulu sampai udah tenang tuh baru ngomong lagi. Oke, baru ngomong lagi gitu ya. Berarti diredain dulu amarahnya. Diredain amarahnya dulu itu berarti dalam diri kita ya, Ceng. Bukan dari orang lain ya. Oke. Nah, teman-teman Ibu punya satu atau dua kali ya. Dua cara nih. Gimana sih nantinya kalau misal kalian merasa, misal tadi Iris merasa putus asa, JJ merasa tidak bahagia, atau mungkin tadi sempat ada rasa ketakutan, dan tadi Cahyani sempat merasa menarik diri dari lingkungan itu tadi gimana sih caranya? Nah, nanti itu di depan ada cermin ya, Bang. Di depan itu kan bisa saya lihat di depan itu kan ada cermin ya. Nantinya silakan untuk bergantian berbicara di depan cermin untuk berkata dengan diri kalian sendiri. Misalnya nih, ibu ini ya cermin terus habis itu ibu bilang nggak apa-apa kok, kamu tuh udah hebat, kamu tuh udah kuat gitu. Nanti kalian bisa ngobrol itu ke diri kalian sendiri. Dan untuk menjaga privasi teman-teman mungkin nggak pengen nih untuk dilihat, mungkin satu-satu ya kita keluar terlebih dahulu. Misalkan teman-teman bisa di tempat duduk ibu ya, nanti lihatnya di situ. Gitu. Mulai dari siapa dulu nih? Nanti berapa Ya. lama? Nanti kalau misalnya secukupnya, kalau jadi udah merasa oke, udah selesai, nanti bisa ketuk-ketuk pintunya, jadi nanti teman yang lain bergantian gitu. Ya, Ini nggak, apa namanya, biar emosinya lebih keluar, itu boleh pakai misalkan bahasa daerah atau bahasa lain, oh iya, bahasa si nggak apa-apa. Tapi mungkin ya, untuk agar kita yang tentram, agar kita yang tenang juga, untuk melakukan hal-hal yang baik sendiri. Ya, positif dengan kita ya, jangan malah gitu ya. Berpikir aja bahwa kita ini, kalian itu adalah satu-satunya orang yang paling berharga. Kalian itu satu-satunya orang yang gagal putus asa, dan sekalian itu punya banyak teman. Tadi kamu tidak pernah merasakan cemas, jadi sama orang lain tuh ya udah oke gitu-gitu ya. Teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya. Kira-kira mau siapa dulu nih? Oke, jadi dulu. Oke, silakan. Kalau gitu, kita bisa keluar terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalnya jadi sudah, bisa ketok-ketok pintunya. Nanti duduknya di penyanyi ibu, terus ada pesan. Oke. Oke.
Um, Halo J. Um, Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kemudian, kalaupun ada sesuatu yang memang mengganggu kehidupan akhir-akhir ini, um, kita harus kembali kepada apa yang memang sudah disampaikan oleh agama. Kita harus kembali back on track terhadap hal itu. Kalau misalkan kamu merasa tidak nyaman atau merasa tidak berharga, kamu bisa memperbaiki diri menjadi seseorang lebih baik lagi, banyak belajar dengan orang-orang yang hebat di luar sana. Kemudian kamu bisa memperbaiki akademik, non akademik, dan juga karakteristik supaya seseorang yang juga berbicara dengan kamu, teman-teman yang berbicara dengan kamu juga bisa merasa nyaman. Dan aku harap ke depannya, beberapa tahun ke depan kamu bisa menjadi tenaga pengajar yang profesional. Jadi nanti kalau misalkan ada mau masuk kelas itu murid pasti menunggu ajaran PPKN dari JJ. Dan kalau misalkan permasalahan romansa yang akhir-akhir ini dihadapi, itu sudah harus mulai kembali back on track karena you are worth it, you are perfect enough, you are 100% beauty, and aku rasa tidak ada alasan kenapa pada akhirnya seseorang itu meninggalkanmu karena you are perfect enough and you always want to learn something. So I think you are gorgeous and amazing. Jadi seseorang yang meninggalkanmu probably akan kecewa suatu saat nanti atau probably akan menyesal kalau meninggalkan kamu. So you are worth it, you are gorgeous, and you are smart enough. Dan semoga bisa menjadi ibu yang bisa dibanggakan oleh your future husband and your future child. Thank you. Pengen bilang makasih aja sih. Makasih kamu udah eh, bertahan sampai detik ini. Walaupun ya sambil ya Allah, tapi keren. Udah sampai sini aja. Terus mungkin kalau mau nyoba sesuatu, besok-besok nggak usah takut lagi gitu. Karena kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi besok. So ya coba aja. Kita kalau nggak nyoba kan nggak akan tahu gitu apa sih. Terus kalau hmm, kadang emang orang lain juga kan nggak bisa maksa buat suka sama kamu. Jadi nggak usah dengerin orang lain. Ya udah dengerin kata hati sendiri aja. Terus ya pokoknya keren lah, keren banget. Kasih, Pion.
Wah, tenang Iris. Semua manusia itu pasti mempunyai kegagalan. Jadi jangan putus asa, percaya diri, terus belajar dari kesalahan. Karena dari kesalahan itu membuat diri kita lebih baik lagi, em, lebih membuat diri bisa menjadi upgrade. Tenang saja, karena tidak semua manusia itu selalu sempurna. Kita juga pernah gagal, karena apapun yang dilakukan itu pasti berharga gitu. Tenang aja, oke? Semua akan datang pada waktunya. Kalau belum menang hari ini, suatu saat nanti kita pasti menang. Nggak perlu em, kita menggebu-gebu untuk selalu menjadi juara satu, menjadi yang sempurna, karena semua itu akan datang pada waktunya. Oke? Kamu harus tenang dan yakin bahwa ada hal lain selain yang kamu gagalin itu, karena masih banyak jalan yang ditempuh untuk mencapai kesuksesan itu, untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Berbagai hal bisa dicapai dengan berbagai jalan. Gitu. Oke, kamu harus tenang dan yakin bahwa diri ini punya banyak jalan dan bisa terus berkembang. Oke, teman-teman, tadi sudah berbicara dengan diri sendiri kan? Kira-kira apa sih gimana nih? Kita berbicara dengan diri sendiri, pasti kan teman-teman pasti mempunyai nih masih positif gitu dalam diri teman-teman sendiri. Rasanya gimana? Lebih lega atau lebih atau malah nggak berefek gitu? Lebih tenang mungkin. Kalau saya merasa lebih ada apa ya, validasi, kemudian lebih juga bisa menghargai diri sendiri sih Bu. Gitu. Jadi nggak terus menyalahkan diri sendiri, tapi diri sendiri juga bisa lebih dihargai Bu. Oke, kalau dari yang lain gimana? Sama juga, sama juga. Oke, sama ya kayak jadinya setelah kita mengatakan hal baik kepada diri kita tuh ternyata kita nggak seburuk itu loh. Terus jadi menerima segala kekurangan dan kelebihan dalam diri kita itu kan adalah sebenarnya hal yang terlihat enteng, tapi ternyata sulit banget untuk dilakukan gitu. Apalagi dari cerita teman-teman tadi yang sedikit cemas atau sedikit mudah gelisah, putus asa dan lain sebagainya itu teman-teman bisa lakukan nih dengan salah satunya tadi dengan berbicara kepada diri sendiri untuk mengungkapkan hal-hal yang positif. Oke, nah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Nah, teman-teman dari apa yang kalian lakukan tadi kayak afirmasi positif tadi, Ibu harap nantinya ke depan teman-teman bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Dan juga tadi kertas yang sudah teman-teman isi, terus solusinya itu Ibu harapkan kalian juga bisa melakukan solusi tersebut. Nah, nantinya di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang progres teman-teman. Sampai di mana sih gitu? Sampai di mana teman-teman ini bisa mengalahkan perasaan yang tidak enak dalam diri. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau begitu Ibu cukupkan ya untuk sesi kali ini. Nanti untuk sesi selanjutnya kita bertemu di minggu depan dan akan Ibu infokan di grup WhatsApp gitu ya. Oke, kalau gitu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Kali ini apakah sudah merasa lebih baik? Iya, Sudah kayaknya ibu ini melihat wajah-wajah kalian ini udah rasa seger nggak kayak pertemuan pertama kita jumpa gitu ya, dan merasa udah merasa mendingan gitu ya. Oke, nah teman-teman ini ibu nih yang tahu karena kita udah kayak mau 5 kali ketemu, ibu pengen tahu progres kalian ini sejauh mana. Karena kemarin ibu ada beberapa keterampilan yang ibu ajarkan kepada mereka, yaitu gimana cara kita mengatur emosi, terus gimana cara berpositif gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ibu pengen tanya nih, dari keterampilan yang sudah ibu ajarkan dan juga kemarin kan kalian sempat untuk menuliskan solusi-solusi yang ingin kalian lakukan. Itu kira-kira seperti apa nih? Apa yang berubah dalam keseharian kalian setelah mungkin ya waktu pertama dia merasa tidak berharga tapi sudah melatih untuk memvalidasi diri sendiri setiap hari yang akhirnya sekarang nggak apa-apa kok, udah merasa aku kuat gitu. Atau mungkin juga Cahyani yang merasa awalnya itu merasa ketakutan atau merasa nggak di nggak ditemani oleh teman-temannya karena kamu susah untuk mengekspresikan emosi, dan akhirnya kamu bisa untuk berpikir positif bahwa emosi ini bisa untuk dilakukan atau diungkapkan kepada orang lain gitu dengan cara kamu sendiri. Nah, kayak gitu gimana teman-teman? Perubahan dalam diri kalian gimana? Mungkin dari siapa dulu nih? Kemarin kayaknya udah dari Iris, sekarang ibu pengen dari yang tengah deh. Kalau dari Rita gimana? Iya. Better dari kemarin. Kalau misalnya udah ada yang nge-WA gitu, sebisa mungkin kayak dibalas detik itu juga gitu Bu. Karena yang solusi yang kemarin tuh sering-sering memberikan afirmasi sama diri sendiri, kayak menghadapi semua kecemasan itu, jadi bisa lebih baik lah dari teman-teman. Oke, berarti udah ada progres yang baik ya sejauh ini, sudah kita 5 kali pertemuan gitu. Dan selama 5 minggu ini adakah hambatan Yunita ketika kamu, kan kita kan sempat kemarin kan belajar banyak keterampilan ya. Ada keterampilan cara untuk mengatur emosi, ada keterampilan cara untuk berpikir positif dan lain-lain. Itu kira-kira ada hambatan nggak ketika kamu menerapkan keterampilan itu dan mengaplikasikannya ke solusi kamu, itu ada hambatan tidak? Mungkin sesekali ada ya Bu, cuma saya bisa jadi lebih nge-handle itu. Oke, berarti lebih bisa untuk menghandle itu, hambatannya itu udah mungkin sesekali ada, tapi kamu udah melakukan yang terbaik. Oke, kalau ibu boleh tahu seberapa jauh kamu sudah berubah menurut kamu sendiri? Mungkin dari angka 1 sampai 10 deh. Mungkin yang pertama kamu di angka berapa dan sekarang di angka berapa? Mungkin dulu tuh di angka 4 sampai 5, 10 gitu. Tapi sekarang udah 8,5. Oke, berarti 4 itu yang bawah, yang 8 berapa tadi? 8,5. 8,5 itu yang bagus gitu. Oke, ibu sangat mengapresiasi usaha kamu, dan nantinya semoga harapannya ke depannya kamu bisa untuk menerapkan solusi yang kamu tulis di kertas itu, dan juga keterampilan-keterampilan yang ibu ajarkan itu bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, mungkin
Dari sini dari Caya nih, selanjutnya gimana? Kalau dari aku itu apa ya, bisa lebih ngungkapin gitu, kayak aku tuh lagi marah gitu, aku tuh lagi sedih gitu. Tanpa kayak apa sih, nggak apa-apa gitu loh. Ngungkapin tuh nggak apa-apa gitu. Jadi nggak yang bener lagi, nggak yang sendiri gitu, nggak yang malah disuruh ngurung diri gitu. Oke, berarti kayak lebih bisa mengungkapkan perasaan atau emosinya kepada orang lain gitu ya. Kalau dari Caya sendiri, kamu tuh melihat diri kamu sudah sejauh apa perubahannya? Kayak mungkin yang pertama kan kamu cerita kepada ibu kalau kamu malah mengurung diri karena nggak bisa mengekspresikan emosi kamu. Untuk sekarang gimana? Kalau saya ketemu teman dan kamu misalnya lagi marah nih sama dia, kamu berkata apa nih ke dia? Iya sih. Kalau katanya kadang gimana ya Bu? Gak apa anggap aja ini ada teman kamu. Terus misal kamu lagi marah ke dia. Terus kamu tuh mengekspresikannya seperti apa? Kata-kata marah itu. Kata marahnya ya. Kadang kalau yang udah sama temen banget tuh biasanya kata-katanya yang ya udah kata-kata yang kurang baik, yang yang agak kasar sebenarnya. Cuman yang karena sama temen sendirian biasanya ya udah gitu. Dan mereka juga yang nggak justru malah marah balik ke akunya gitu. Berarti sudah bisa ya untuk menerapkan kata-katanya. Oke, kalau misalnya ibu balik deh, karena mungkin kata-kata marah itu susah untuk diungkapkan, mungkin kata-kata sedih deh. Misalnya kamu lagi sedih nih, terus kamu ngungkapin ke temenmu kalau kamu tuh lagi sedih itu gimana? Biasanya bilang sih kayak aku maaf sampai aku sedih. Jadi aku mau diem dulu, kalau enggak jangan jangan ganggu aku dulu. Berarti udah dalam tahap baik ya, udah bisa mengungkapkan kalau kayak aku lagi sedih, aku lagi capek, jangan ganggu dulu. Itu udah lebih baik banget daripada yang awal kita ketemu ya, Cahyani. Oke, Ibu harap juga solusi yang kamu tulis di kertas itu kan Ibu udah baca juga. Ibu berharap juga kamu nantinya ke depan bisa untuk bersosialisasi yang baik juga dan bisa mengungkapkan perasaan kamu ke semua orang. Nggak hanya teman terdekat kamu, tapi juga mungkin teman-teman yang baru kamu kenal dan lain sebagainya gitu ya. Oke, dari Iris gimana? Bisa ditingkatkan nggak Pak? Mungkin ini sih, ya apa namanya ibu, kalau dari diri saya sendiri, karena tadinya tuh membutuhkan apa ya, dukungan dari teman-teman yang kayak Iris kamu harus semangat, tapi sepertinya kalau kayak gitu kan nggak apa ya, nggak semua teman kayak gitu, jadi lebih baik ke diri sendiri, apa ya, memberikan semangat kepada diri sendiri bahwa nggak semua hal itu harus sempurna jalannya, harus lancar. Jadi buat apa putus asa kalau jalannya itu masih banyak yang bisa ditempuh gitu. Jadi mungkin lebih kita harus berpikiran positif bahwa mencapai jalan, eh, misi yang dituju itu gak cuma satu jalan gitu. Mungkin memberikan pikiran positif yang kemarin ibu sudah ajarkan itu aku terapkan. Oke, berarti lebih ke ini ya, apa hal-hal positif gitu ya, udah kamu terapkan. Nah, kalau dari yang kamu sampaikan tadi, ada nggak hambatan yang kamu hadapi ketika kamu menerapkan itu? Lebih ke distract sama pencapaian teman-teman yang di sekitar, kayak aku melihat teman-teman wah udah sampai tahap ini aku belum, itu yang kadang membuat kita berpikiran lain itu ibu. Oke, berarti kayak keputusasaan itu kayak balik lagi ketika kamu ngeliat teman-teman yang lain udah sampai sejauh mana gitu ya. Terus dari hambatan kamu itu apa yang kamu lakukan? Solusinya dari tadi? Hmm,
menutup mata dan menutup telinga karena diri sendiri itu perlu divalidasi oleh diri sendiri sih, karena apapun yang dilihat mereka itu bukan sepenuhnya gitu. Jadi kita yang lebih tahu diri sendiri, kita juga harus tahu porsi mana diri mana dan semua orang itu takutnya sama gitu. Oke, berarti kamu dari hambatan yang pernah kamu alami itu, kamu sudah tahu ya solusinya itu seperti apa gitu. Oke, nah dari tadi kan kamu udah bercerita tentang solusi dan juga harapan-harapan kamu dan kendala yang kamu hadapi gitu ya. Jadi Ibu sangat mengapresiasi sekali apa progres kamu sejauh ini, bahwa mungkin semua orang itu tidak seperti kamu yang sudah berpikir baik, berpikir positif seperti ini. Jadi Ibu harap nanti ke depannya kamu bisa terus berpikir positif dan juga solusi yang sudah kamu tulis di kertas itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, kalau gitu yang terakhir nih JJ gimana? Di saya sendiri, Bu, saya sudah menerapkan apa keterampilan salah satunya dari Ibu. Jadi setiap pagi itu ketika mau berangkat beraktivitas kan kita menyiapkan diri dulu, kita menghadap cermin. Nah itu pasti memvalidasi diri dulu untuk memberikan setidaknya sedikit semangat begitu. Terus kemudian yang kedua adalah untuk bisa lebih memahami sudut pandang orang lain. Karena menurut saya titik pusat dunia itu tidak hanya kita, tapi juga orang lain juga. Jadi kalau misalkan masalah teman atau masalah romansa, kita juga bisa harus memahami sudut pandang mereka. Mungkin mereka sibuk, mungkin mereka memiliki aktivitas, mungkin mereka sedang menyiapkan dirinya dan lain sebagainya. Jadi saya belajar untuk bisa memahami bagaimana sudut pandang orang lain saja. Oke, berarti memahami sudut pandang orang lain dan juga menerapkan keterampilan itu ya. Afirmasi sebelum berangkat ke kampus mungkin gitu ya, Betul. Jen. Oke. Dan dari situ, dari solusi yang sudah kamu keluarkan kemarin di kertas yang Ibu berikan, itu ada hambatan nggak, Ci? Ketika kamu mau menyelesaikan itu gitu. Kalau karena dari saya sudah yakin dan saya sudah sangat paham dengan konsepnya, jadi sejauh ini belum ada hambatan, Bu. Oke, belum ada hambatan berarti bisa dikatakan kamu ini sudah bisa menerapkan solusi yang kamu buat gitu ya, Ci? Betul, betul. Oke, kalau gitu. Nah, teman-teman tadi kan sudah bercerita ya tentang progres kalian, kemudian hambatan kalian. Dan Ibu berharap apa yang sudah kita lakukan sepanjang sesi ini itu bisa bermanfaat dari kehidupan kalian yang nantinya keterampilan-keterampilan yang Ibu ajarkan ini bisa kalian terapkan gitu. Dan sekaligus permasalahan kalian ini bisa terselesaikan dengan solusi yang sudah kalian buat gitu. Karena pasti Ibu yakin bahwa kalian ingin untuk tidak berada di sini, tapi untuk melangkah ke depannya gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Sudah cukup? Oke, kalau gitu. Nah, nanti kalau semisal teman-teman masih merasa sesi yang kita ini lakukan kurang, nanti teman-teman bisa untuk menghampiri ruangan ibu yang berada di pojok ruangan. Nanti kita bisa konsultasi secara mandiri. Jadi nggak secara berkelompok seperti ini teman-teman, tapi bisa individu. Jadi cuma berdua aja. Nanti ruangan ibu terbuka untuk kalian dan kalau gitu, karena sesi ini Ibu rasa sudah cukup ya, kalian sudah menemukan solusi dan sudah tahu nih hambatan dari solusi tersebut itu bagaimana, kita cukupkan kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Mungkin sebelum Ibu tutup, Ibu pengen tanya tentang kesan-kesan kalian selama mengikuti kegiatan ini bagaimana? Silahkan bergantian deh. Secara singkat gak apa-apa ya.
Pesan-pesan dari saya setelah mengikuti bimbingan ini, di mana saya bisa menumpahkan apa yang saya rasakan, jauh lebih merasa aman juga. Kemudian yang kedua, saya bisa menemukan solusi dari apa permasalahan saya yang juga bisa jauh lebih bisa diterapkannya lebih mudah. Oke, baik. Terima kasih JJ. Selanjutnya, Pesan yang saya bisa simpulkan itu mungkin hampir sama ya kayak KJJ gitu. Lebih lega karena udah bercerita gitu dan juga dapat solusinya terus bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terus udah tidak sih. oke. Selanjutnya, terima kasih Rita. Sana kurang lebih sama ya, merasa kayak lebih lega, terus juga dapat solusi dari masalahnya kita. Terus juga, ya pokoknya merasa lebih lega aja, lebih lega ya, lebih kayak ringan gitu bebannya. Terus, Oke, terima kasih Cahyani. Selanjutnya, Kalau apa namanya, kalau saya bisa jadi lebih bersemangat lagi menjalani hidup karena hidupnya jadi lebih bermakna lagi. oke, berarti teman-teman ini masing-masing sudah menemukan makna dalam kehidupan. Oh ya, sebelumnya terima kasih ya Iris. Oke, kalau begitu, terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Ibu sangat senang bertemu dengan kalian. Dan mohon maaf kalau selama kegiatan ini ada kata-kata yang kurang berkenan keluar dari mulut ibu atau perkataan perbuatan dari ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Nah, mungkin kita cukupkan ya sesi counseling kelompok kita pada pagi hari ini. Terima kasih, sehat selalu teman-teman. Semoga teman-teman bisa menjalani hari-hari dengan baik dan juga tidak merasa gelisah atau cemas dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya, oke. Kalau begitu, Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.